Halo semuanya, hari ini aku mau cerita tentang tokoh idola aku dalam bidang bisnis. Ada yang tahu nggak siapa tokoh idola aku dalam bisnis itu? Ada yang tahu nggak? Cluenya, dia adalah seorang wanita, dia merupakan seorang pengusaha, dia merupakan seorang menteri pada tahun 2014, dan dia tidak memiliki ijazah SMA. Ada yang tahu nggak siapa? Siapa ya kira-kira? Ada yang tahu nggak? Masa nggak tahu sih? Padahal dia tuh tokoh hebat loh. Masa kalian nggak tahu? Oke deh, daripada berlama-lama, hari ini aku mau kasih tahu ke kalian semua tokoh idola aku dalam bidang bisnis ini. Tokoh idola aku dalam bidang bisnis adalah Ibu Susi Pujiastuti. Ibu Susi Pujiastuti lahir di Pangandaran pada tahun 1965, tepatnya di bulan Januari tanggal 15. Ibu Susi memiliki ayah yang bernama Haji Ahmad Karlan yang berasal dari Jawa Tengah dan merupakan seorang saudagar sapi dan kerbau yang membawa ratusan ternak dari Jawa Tengah menuju Jawa Barat untuk dijual kembali. Ibu Susi juga memiliki ibu yang bernama Hajah Suwo Lasminah yang berasal dari Jawa Tengah juga. Meskipun Ibu Susi berasal dari keluarga yang berada nih ya, tapi Ibu Susi ini tuh tetap menjadi pribadi yang mandiri dan dia tuh mau berusaha terus. Dari kecil ya, Ibu Susi tuh emang memiliki jiwa yang pekerja keras, memiliki jiwa yang bebas dan tidak pernah takut untuk mengambil resiko. Hal ini terbukti ketika Ibu Susi memasuki masa SMA. Ibu Susi tidak melanjutkan atau tidak menamatkan SMA-nya sampai selesai, melainkan pada kelas 11 atau kelas 2 SMA nih. Ibu Susi tuh memutuskan untuk putus sekolah karena kemauannya untuk terjun ke dunia bisnis. Dan singkat cerita, setelah Ibu Susi keluar dari sekolah atau sudah putus sekolah nih ya, Ibu Susi mulai menjual perhiasannya dan mengumpulkan modal senilai 750.000. Modal ini ia gunakan untuk membeli ikan, kemudian ia jual kembali ikan-ikannya atau semacam pengepul ikan gitu. Berkat keuletan dan kerja kerasnya ini, bisnis Bu Susi dalam bidang jual beli ikan ini semakin besar dan melesat hingga ke Asia dan Amerika. Hal ini juga yang menyebabkan Bu Susi membutuhkan transportasi udara atau pesawat untuk mengangkut hasil lautnya ini ke tangan konsumen dengan cepat dan masih dengan keadaan segar. Dari sinilah muncul ide-ide besar. Ibu Susi mulai membeli pesawat kecil untuk dia gunakan untuk mengangkut hasil laut itu agar bisa sampai ke tangan konsumen dengan cepat dan dalam keadaan segar. Dari sini juga munculnya maskapai Susi Air. Peristiwa ini mengubah arah bisnis Bu Susi. Yang tadinya bisnis perikanan ini mulai merosot, Ibu Susi mulai menyewakan pesawat-pesawatnya ini yang tadinya digunakan untuk mengangkut hasil laut untuk misi kemanusiaan. Dan setelah 3 tahun berjalan, perusahaan penerbangan ini semakin besar dan semakin berkembang yang menjadikan Bu Susi memiliki total 14 pesawat, diantaranya ada 4 di Papua, 4 di Balikpapan, dan juga ada yang di Jawa dan Sumatera. Perjalanan bisnis Bu Susi ini tuh sudah sangat luar biasa, tapi yang bikin aku dan kita semua tahu Bu Susi itu ketika ia diangkat menjadi Menteri Perikanan dan Perairan oleh mantan Presiden Joko Widodo pada tahun 2014. Banyak banget yang tanya pasti, kok bisa sih seorang yang gak lulus SMA bisa jadi menteri? Kok bisa? Padahal dia gak lulus SMA, kok bisa dia jadi menteri? Pasti banyak banget pertanyaan-pertanyaan seperti itu, tapi jawabannya cukup satu dan itu sangat sederhana sekali. Karena Ibu Susi itu emang ahli di lapangan dan Bu Susi juga memiliki jiwa atau memiliki sifat yang berani, tegas, dan berani bekerja nyata.
Alasan-alasan itulah yang menjadikan Presiden Joko Widodo mengangkat Ibu Susi Pujiastuti ini menjadi seorang Menteri Perikanan dan Menteri Perairan. Dan yang benar saja, ketika ia menjabat menjadi seorang menteri dan beliau menemukan ada satu kapal asing yang masuk ke wilayah perairan Indonesia, beliau langsung mengarahkan semua anggota-anggotanya untuk menenggelamkan kapal tersebut. Dengan lantang, Ibu Susi berkata, "Tenggelamkan." Dan tidak lama dari itu, kapal tersebut mulai tenggelam dan hanyut di lautan. Kata atau slogan tenggelamkan bukan sekedar kata-kata saja, melainkan itu adalah sebuah kata yang bisa menjadikan laut Indonesia semakin terlindungi dan semakin terlestarikan. Kisah Ibu Susi Pujiastuti ini memberikan kita banyak sekali pelajaran berharga, yang mana pendidikan formal itu memang sangat-sangatlah penting, tetapi pengalaman dan juga keberanian juga bisa mendatangkan kita ke arah sukses. Bu Susi juga mengajarkan kita bahwa seorang wanita bisa menjadi pemimpin yang tangguh. Ini dibuktikan dengan perolehan penghargaan oleh Ibu Susi Pujiastuti pada tahun 2008 sebagai tokoh wanita penggerak pembangunan oleh Gubernur Jawa Barat. Ibu Susi juga pernah berkata bahwa jangan pernah takut bermimpi, jangan pernah takut mencoba, dan jangan pernah takut gagal. Karena keberanian melangkah itu adalah kunci untuk kita meraih kesuksesan. Sekian mungkin yang bisa aku ceritain tentang Ibu Susi Pujiastuti. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Dan sekian, terima kasih.